Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya lah kita dapat dimudahkan dalam membuat video tugas dari Bapak Hamzah Haris SH MSc. Sederhana, pengertian sistem ekonomi Pancasila adalah suatu bentuk yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, tentunya dengan landasan kekeluargaan dan juga gotong royong. Beberapa negara tertentu selalu menerapkan sistem ekonomi yang memang sudah sesuai dengan filosofi hidup di negara itu, pun sama halnya dengan Indonesia. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Berikut ini adalah ciri-ciri dari sistem ekonomi Pancasila seperti yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dan GBHN Bab 3B nomor 14. Pasal 33 setelah amandemen 2002. 1. Sistem perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan dan disusun sebagai bentuk usaha bersama. 2. Sumber daya yang mencakup bumi dan air serta kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dengan tujuan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 3. Negara menguasai berbagai cabang produksi yang penting bagi kepentingan hidup orang banyak. 4. Perekonomian nasional dilakukan dengan adanya prinsip ekonomi kebersamaan atas dasar demokrasi ekonomi, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungannya, kemandirian dan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan peraturan lebih lanjut tentang pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Penerapan sila pertama, sistem pengelolaan keuangan yang baik akan mencegah terjadinya kemungkinan kerugian dan mencegah peluang adanya penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertolak belakang dengan nilai agama atau ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan sila kedua, memberikan upah dan fasilitas pegawai sesuai dengan tingkat performa, tanggung jawab, serta risiko yang diberikan pada perusahaan pun merupakan bentuk penerapan dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan sila ketiga, memproduksi barang bisnis terbaik yang tidak bertentangan dengan berbagai nilai serta norma masyarakat, serta memiliki manfaat yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia, merupakan suatu bentuk dari sila ketiga. Dengan memproduksi barang yang baik dan bermanfaat untuk banyak orang, maka kita memiliki harapan bahwa produk tersebut mampu digunakan dan tidak menyebabkan masalah ketika memanfaatkannya. Penerapan sila keempat, dengan adanya sistem kebersamaan dan juga musyawarah, perusahaan dalam hal memutuskan segala bentuk masalah yang berkaitan dengan usaha merupakan bentuk dari sila keempat yang lebih mengutamakan adanya permusyawaratan. Penerapan sila kelima, terjadinya proses yang baik dan produk yang mampu digunakan oleh banyak pihak akan menimbulkan pemerataan pemasaran atas barang hasil usaha merupakan penerapan dari sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri, sistem ekonomi Pancasila memiliki beberapa tujuan utama, yaitu 1. Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 2. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari adanya tindakan ekonomi dalam berbisnis. 3. Kestabilan ekonomi dengan adanya kesempatan kerja yang luas. 4. Adanya insentif atau dorongan untuk bekerja dan ikut ambil bagian dalam seluruh kegiatan ekonomi di masyarakat. Adapun beberapa fungsi sistem ekonomi Pancasila tersebut adalah sebagai berikut, yaitu 1. Menyediakan dorongan untuk melakukan suatu proses produksi. 2. Agar bisa menciptakan koordinasi yang tepat dalam suatu kegiatan individu di dalam perekonomian. 3. Guna mengatur pembagian hasil atas suatu produksi.
dalam anggota masyarakat secara keseluruhan agar bisa terlaksana sesuai dengan harapan. 4. Agar mampu menciptakan suatu metode tertentu sehingga seluruh distribusi barang dan jasa bisa dilakukan dengan baik. Contoh penerapan ekonomi Pancasila. 1. Koperasi. Koperasi adalah salah satu bentuk penerapan Pancasila yang mampu meningkatkan perekonomian suatu institusi atau koperasi adalah bentuk usaha kolektif yang memiliki asas kekeluargaan. 2. BUMN atau badan usaha memiliki negara menunjukkan adanya peran serta negara dalam hal mengelola perekonomian dalam berbagai bidang. Ketika BUMN mengalami kondisi privasi, maka hal ini bisa dipandang sebagai indikasi adanya kekurangan peran serta negara dalam mengelola perekonomian. Serikat buruh adalah suatu bentuk gerakan kolektif yang dilakukan oleh keras pekerjaan. Adanya relasi antar para pekerja dan investor yang rentan dieksploitasi bisa ditekan atau diminimalisasi lewat serikat buruh. Bagian dari sistem Pancasila. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 2. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 3. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 4. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum. 5. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara. 6. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permuafakat sebagai perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula. 7. Hak memilih perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. 8. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kekurangan dari sistem ekonomi Pancasila. 1. Sistem private liberalis yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain. 2. Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. 3. Sistem etatisme. Negara sangat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Demikianlah materi yang kami paparkan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.